Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mubayyinanam dia ila dasna jadid uridu sauti kayatalakum mayatalaku bidasnal yaum. Sebelum kita mengawali pada materi pada hari ini, saya akan memberikan sebuah cerita yang berkaitan tentang pelajaran kita pada hari ini. Oke. Pada suatu hari ada sebuah pertemanan yang bernama Joko dan Bambang. Dan Joko dan Bambang ini adalah sebuah teman akrab yang sangat akrab. Dan pada suatu hari mereka bermain dengan sangat capeknya, dan akhirnya dua orang ini pergi ke sebuah warung dan mereka berdua akan membeli sebuah minuman. Dan si Joko dia membeli sebuah air mineral, dan si Bambang dia membeli sebuah sirup jeruk. Nah, apa kaitannya tentang pelajaran kita hari ini? Sebelumnya saya tanya, apa sih perbedaannya antara air mineral dan sirup jeruk nih? Ada yang tahu? Saya Pak. Apa? Kalau air mineral bening doang. Kalau bening doang, bagus. Jeruk ada jeruknya. Oke, Toye, Bu Sirup ambil kanan. Toye, bagus sekali jawaban Anda. Ada yang lain? Saya Pak. Anda? Aqua itu tawar. Tawar. Jeruk itu manis. Jeruk itu manis. Iya. Oh, siap. Bagus sekali jawaban Anda. Oke, sebelum kita tahu apa itu perbedaan dari kedua belah ini, dari aqua dan sirup jeruk ini, jadi kita akan mempelajari apa sih kaitannya antara dua minuman ini. Nah, yang pertama, semua benda di dunia ini, di bumi ini itu adalah sebuah materi. Dan apa sih materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, air mineral. Yang ini sirup jeruk. Nah, dari kedua minuman ini itu kan adalah sebuah benda. Nah, jadi benda di muka bumi ini adalah sebuah materi. Nah, materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, contohnya apa aja? Nih, contohnya adalah sebuah tanah, air, udara, batu, kayu, besi, dan banyak lain sebagainya. Selain ini ada yang bisa memberikan contoh? Ada? Mungkin ada yang memberikan contoh? Tidak ada? Enggak. Ya, mungkin kita akan lanjut. Nah, dari materi-materi itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Oke. Nah, berdasarkan komposisi penyusunnya, materi itu dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Sebelumnya ada yang tahu tentang zat tunggal dan zat campuran? Belum? Ya, maka mari kita akan pelajari pada hari ini. Nah, zat tunggal. Zat tunggal adalah biasanya itu disebut zat murni. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Nah, misalkan zat tunggal. Nah, zat tunggal ini terdiri dari satu sejenis. Misalkan atom C, ya udah C semua gitu. Terus yang kedua contohnya adalah seperti emas, garam, mungkin besi, terus dan lain sebagainya, masih banyak. Itu contoh-contohnya. Selanjutnya, zat tunggal itu dapat dibedakan menjadi unsur dan senyawa.
unsur dan senyawa. Ada 2, unsur dan senyawa. Nah, apa sih yang disebut zat tunggal unsur? Zat tunggal unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Jadi zat tunggal unsur ini adalah sudah terdiri dari satu unsur dan dia tidak dibedakan, tidak bisa dipecahkan lagi menjadi senyawa-senyawa lagi. Jadi hanya terdiri dari satu unsur. Contohnya apa? Besi, emas, hanya sebuah senyawa atau satu unsur. Terus zat tunggal senyawa. Apa sih bedanya zat tunggal senyawa dan zat tunggal unsur? Nah, ketika zat tunggal senyawa itu hanya senyawa tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya air mineral. Nah, air mineral kan terdiri dari 2 tuh. Ada oksigen sama hidrogen. Nah, jadi kalau misalkan zat tunggal unsur itu hanya cuma satu senyawa. Dan kalau misalkan zat tunggal senyawa itu maksudnya ada beberapa unsur di dalamnya. Paham? Oke. Selanjutnya, zat campuran. Nah, sebelumnya ada yang tahu zat campuran itu apa? Nggak tahu Pak. Ada yang bisa berusaha untuk menjawab? Mungkin Zat campuran mungkin adalah kumpulan dari beberapa zat unsur. kumpulan dari beberapa zat unsur. Bagus. Nah, zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Nah, benar kata saudara Adi tadi. Jadi ada beberapa zat tunggal. Jadi dari zat-zat tunggal itu bercampur menjadi sebuah zat campuran. Sebelumnya ada yang bisa memberikan contoh zat campuran seperti apa? Air jeruk. Air jeruk, bagus. Selain itu, saudara Eci mungkin? Kopi. Kopi, wah bagus. Ini saudara Adi? Susu. Bagus sekali. Jawabannya benar semua. Nah, zat campuran itu terdiri dari 2, yaitu homogen dan heterogen. Sebelumnya ada yang tahu tentang apa itu homogen dan heterogen? Tahu Pak. Ya, gimana, saudara Eci? Homogen itu kayaknya yang sama, heterogen itu yang buat cairan yang berbeda. Nggak tahu. Bisa. Homogen itu yang sama, heterogen yang berbeda. Bagus. Suruh gimana? Oke, maka akan kita pelajari pada pelajaran saat ini. Campuran homogen adalah campuran yang merupakan zat penyusunnya tercampur merata dan sempurna. Campuran yang merupakan zat yang penyusunnya itu merata secara sempurna. Ada yang bisa memberikan contoh? Contoh minuman yang merata secara sempurna? Pak. Air gula. Air gula bisa. Selain itu, Saya Pak, Anda? susu. Susu? Iya. Wah, dari tadi susu mulu. Bagus. Anda? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nih, contohnya adalah sama kayak tadi, sirup jeruk. Jadi dia tercampur secara merata. Jadi kan nggak ada nih di campuran sini ada jeruk-jeruknya gitu kan, nggak ada. Jadi tercampur merata antara air mineral dengan sirupnya itu tercampur merata. Itulah yang disebut dengan homogen. Dan yang kedua adalah campuran heterogen. Apa sih campuran heterogen itu? Campuran yang zat penyusunnya tercampur tidak merata. Nah, jadi campurannya itu ada ada partikel-partikel yang dapat dilihat oleh mata. Contohnya apa? Contohnya kopi. Jadi kopi itu kan di bawahnya biasanya ada endapan-endapan atau lain sebagainya kan. Nah, itulah yang disebut dengan campuran heterogen. Oke, sekian dan terima kasih. Sebelumnya, apakah ada manfaatnya nih kita belajar pada hari ini? Ada. Oke, contoh yang bisa dapat menyimpulkan. Coba saudara Adi, apa yang Anda dapat pada pelajaran hari ini? Kita dapat mengetahui apa itu zat tunggal sama zat campuran. Oh, bagus. Ini saudara Safira?
Zat tunggal itu dibagi dua, zat tunggal unsur sama zat tunggal senyawa. Bagus. Eci, saudara Eci. Zat tunggal zat tunggal campuran itu adalah kumpulan dari beberapa materi atau zat campuran itu adalah kumpulan dari beberapa materi atau zat tunggal. Bagus. Tapi mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Berarti ada manfaatnya ya kita belajar pada banyak sekali ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan menjadi bermanfaat dan menjadi keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, syukran. Hada minni lastu min asan minkum wa lastu min khairan minkum. Saya bukan lebih baik dari kalian dan lebih bagus daripada kalian, tapi uridu an akuna asan minkum. Baik, syukran hada minni wa bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you.